Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? Alright, we meet again today in English lesson video with me, Miss Kholidah, in semester 2. Hopefully in this semester we're gonna be better than before, ya. Semoga semester ini kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih rajin dan mendapatkan hasil yang lebih baik dari semester sebelumnya. As usual, seperti biasa, please prepare your book and write the material well. Oke, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, before we go to the next slide, let's open the meeting by saying Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Let's get started. Yes, before we talking about the material for the first chapter, I'm gonna show you the materials in this semester. What are they? There is simple present tense, present continuous tense, degree of comparison, simple past tense, recount text, short message and notice, and the last chapter we're gonna study in this semester is about song lyric. Yes, today we are gonna study about chapter 1, which is simple present tense. Apa itu simple present tense? Ya, simple present tense itu digunakan untuk menunjukkan it is used to express habitual action atau kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Biasanya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalkan, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Nah, itu adalah kegiatan yang berulang-ulang kita lakukan setiap harinya. Another example, I take a bath twice a day. Saya mandi 2 kali sehari. Nah, itu kegiatan berulang-ulang kan kita lakukan setiap hari. Function number 2 is to express general truth atau kebenaran umum. Kebenaran umum itu apa? Kebenaran umum itu adalah suatu hal yang diketahui oleh banyak orang atau fakta, ya. Contohnya adalah fire is hot. Api itu panas. Nah, siapa yang nggak tahu kalau api itu panas? Okay. Another example of general truth is ice is cold. Es itu dingin. Seperti itu contohnya general truth. Okay, simple present tense ini adalah salah satu tenses dari 16 tenses jumlahnya. Nah, ini yang paling sederhana yang dipelajari oleh siswa. Okay, look at these sentences. Number 1, we play football every Friday. And the second sentence is, he plays football every Friday. Can you find the difference? Apakah kalian menemukan perbedaan dari kalimat tersebut, dari 2 kalimat ini? Coba diperhatikan baik-baik. Oke. Nah, ini ada we play football every Friday. Yang kedua, he plays. Loh, ada S-nya ternyata di sini. Kenapa berbeda dari yang atas? Setelah play ditambah dengan S, Y,
Oke, ini karena penggunaan subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Wah, bagaimana ya? Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, now we are gonna talk about pattern atau rumusnya. Rumusnya untuk simple present tense itu ada dua, yaitu ada verbal dan nominal. Kita bahas dulu yang verbal. Pertama adalah kalimat yang mengandung kata kerja di dalamnya. Jadi untuk kalimat verbal itu ada kata kerja di dalam kalimat tersebut. Rumusnya apa? Rumusnya untuk yang positif itu ada S, yaitu subject, plus verb 1 dalam kurung ditambah dengan S atau ES ditambah dengan objek. Untuk negatifnya subject plus do or does plus not plus verb 1 plus objek. Interrogatifnya do or does plus subject plus verb 1 plus objek. Langsung saja kita lihat ke contohnya. Example. You read newspaper every morning. You sebagai subjeknya, kemudian read itu sebagai verb 1-nya, kemudian newspaper itu sebagai objeknya, dan every morning itu adalah kata keterangan. Di sini kata keterangan waktu. Negatifnya, you don't read newspaper every morning. You subjek, kita pakai don't. Don't itu adalah singkatan dari do not. Jadi do not bisa disingkat menjadi don't. Kenapa kita pakai do? Padahal di sini kan ada do, ada does. Kenapa kita pilih yang do? Karena do itu digunakan untuk subjek I, you, we, they. Nah, kemudian kita tambahkan setelah do plus not ada verb 1-nya. Verb 1-nya tadi apa? Read. Nah, kita tuliskan lagi. And then objeknya newspaper every morning. Interrogatifnya kalimat pertanyaan berarti apakah? Apakahnya pakai do. Nah, do-nya di sini kita pindah ke depan. Jadi, do you read newspaper every morning? Apakah kamu membaca koran setiap pagi? Nah, itu untuk contoh kalimat verbalnya. I have some notes here. Pay attention. First, kata kerja yang ditambah S atau ES itu adalah kalimat yang subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Masih ingat orang ketiga tunggal? Ya, orang ketiga tunggal itu adalah orang yang dibicarakan. Jadi tidak ada di dalam forum pembicaraan. Siapakah mereka? Dia adalah ada he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, untuk hewan, kemudian satu nama orang. Kemudian yang kedua, kata kerja ditambah ES apabila kata kerja itu berakhiran huruf S, SS, CH, SH, X, ataupun O. Contohnya ada kata go, diakhiri dengan huruf O. Nah, go diakhiri dengan huruf O. Maka untuk penambahan atau jika digunakan dengan subjek he, she, it menjadi goes. Ya, jadi kalau subjeknya I go. Kalau subjeknya he, misalkan menjadi he goes. Ada ES-nya. Yang kedua contohnya adalah wash, menjadi washes. Nah, selain huruf yang ini biasanya umumnya itu ditambah S saja. Ya, misalkan work, bekerja, WORK, ORK. Nah, itu nanti hanya tinggal ditambah dengan S saja, works. Alright.
Selanjutnya ada do. Do digunakan untuk subjek I, you, we, they. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Do digunakan untuk subjek I, you, we, they. I do, you do, we do, they do. Nah, sedangkan does itu digunakan untuk subjek he, she, it. She does, he does, it does. Oke, sampai sini do you understand? Oke, to check your understanding, here I have some sentences. Pay attention. Let's analyze these sentences. First, we goes with my brother. We goes with my brother. Coba perhatikan kalimat ini. Is there any something wrong? Apakah ada yang salah dari kalimat ini yang tidak sesuai dengan patternnya? Coba kita lihat. Yap. Nah, jadi di sini penggunaannya adalah yang kurang tepat ini. Go. Goes. Kenapa pakai goes itu tidak tepat? Kembali lagi. ES itu jika penambahan S atau ES itu jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Nah, sedangkan di sini subjeknya adalah we, kita, bukan orang ketiga tunggal. Maka tidak perlu ditambah ES. Menjadi we go with my brother. Okay, now look at the sentence. He doesn't brings the book. He doesn't brings the book. Kira-kira mana yang kurang tepat dari kalimat ini? Coba diperhatikan. Oke, yang kurang tepat di sini adalah penggunaan S ya di sini. Kenapa kurang tepat? Coba kita lihat. Nah, karena di sini sudah ada does. Ya, sudah ada does, maka kata kerjanya atau verbnya S-nya, jika ada tambahan S atau ES-nya, maka S atau ES-nya itu dihilangkan. Jadi kembali ke bentuk asalnya. Yang benar adalah he doesn't bring the book, tanpa S ya. Dia tidak membawa buku itu. Next. She watched a movie. She watched a movie. Coba perhatikan. Kalimat ini mana kira-kira yang masih belum benar ya? Oke. Jadi kalimat ini errornya adalah di sini. Ada huruf S di sini. Loh, kenapa? Kok kurang tepat? Padahal kan ini sudah subjek ketiga tunggal, maka ditambah S. No, jadi perhatikan dulu kata kerjanya. Diakhiri dengan apa ini? Diakhiri dengan CH. Maka tadi patternnya atau kaidahnya adalah jika kata kerja diakhiri dengan CH, maka untuk subjek ketiga tunggalnya penambahannya adalah menggunakan ES. Jadi yang benar adalah she watches a movie. She watches a movie. Dia menonton sebuah film. Okay, after having those sentences, how is it? Do you understand? Now I have a task for you. Saya punya tugas untuk kalian. Nanti dikerjakan seperti biasa. Write the sentences below and then try to change the sentence into English by using simple present tense. Do it on your book. Dikerjakan di buku. Kemudian I will check it if we meet in the class ya. Oke, ada 5 kalimat. There are 5 sentences you have to change into English.
Silakan dikerjakan. Yes, alhamdulillahirabbil alamin. I feel it is enough for this meeting today. Hopefully you have a good understanding for this material. I think it's quite easy. Okay, see you on the next video. See you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.